Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Raisya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Raisya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana sih caranya jualan online lewat story WhatsApp. Dijamin kalian bakalan banjir orderan. Nah, buat kalian yang penasaran dengan video aku ini, tonton terus video ini sampai habis ya, jangan di skip dan jangan setengah-setengah. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu perbanyak kontak WhatsApp. Nah, kenapa sih teman-teman kita harus memperbanyak kontak WhatsApp? Nah, sejatinya kita tuh jualan lewat WhatsApp, kita di story kita itu banyak yang lihat gitu kan. Nah, otomatis kita harus perbanyak kontak kan. Dan kita juga harus memastikan kontak yang kita save itu mereka juga nge-save nomor kita. Karena misalkan kalau kita nge-save nomor dia tapi dia nggak nge-save nomor kita, itu sama aja dia nggak bisa lihat story kita gitu teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Jadi kita itu harus chat mereka satu persatu gitu ya. Misalkan kita punya teman nih, punya teman kampus, punya teman sekolah, punya teman dari teman pramuka kayak gitu. Jadi kita harus silaturahmi atau chat dia dulu gitu teman-teman. Nah, nanti nanya-nanya dulu, basa-basi dulu. Nah, setelah itu kalian bilanglah sama dia, save nomorku ya gitu kan. Nah, otomatis dia nanti kan pasti bakalan save nomor kamu, dan dia itu nanti bakalan tahu story-story apa yang kamu update gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana sih buat caranya memperbanyak kontak? Nah, untuk para pemula pasti kontak kalian itu masih orang-orang yang kalian kenal aja kan, misalkan kayak teman kampus, teman sekolah, ataupun tetangga kayak gitu kan, atau saudara-saudara kalian kayak gitu. Nah, gimana sih caranya biar kontak kita itu banyak yang lihat dan banyak orang-orang baru yang lihat ke ke story WhatsApp kita. Nah, caranya kita itu juga harus menjemput bola teman-teman. Caranya kita bisa cari lewat Instagram ataupun lewat Facebook. Caranya kita cari kenalan dulu lewat DM atau lewat kontak atau lewat inbox gitu ya teman-teman. Tapi kita nggak boleh patah semangat di tengah-tengah itu teman-teman. Kenapa? Kalau kita lakuin itu secara konsisten, insya Allah kita tuh lama kelamaan kontak WhatsApp kita itu bakalan banyak banget. Nah, caranya itu kita harus chat pribadi atau DM ke nantinya kita ajak kenalan gitu loh teman-teman. Nah, terus kalian juga nggak harus berharap yang kita DM-in itu tuh nggak melulu mereka bales gitu loh. Jadi misalkan kita sehari minimal kita tuh ngechat atau nge-DM 20 orang, itu belum tentu semuanya itu dibales. Pasti dibalesnya hanya 5 orang ataupun 7 orang aja kayak gitu teman-teman. Karena di Instagram atau media sosial itu orang-orang itu nggak selalu itu tuh media akun mereka asli, ataupun itu tuh belum tentu akun mereka itu tuh mereka pakai buat buat serius kayak gitu loh. Bisa aja cuma buat seneng-seneng aja, bisa aja cuma akun fake ataupun akun hanya buat komen-komen orang kayak gitu kan, ada juga kan. Jadi kita itu banyak-banyak cari kenalan, misalkan minimal sehari 30 orang atau 20 orang gitu. Nah, dan itu nanti belum tentu juga ya teman-teman, diantara yang ngebales itu tuh belum tentu juga mereka tuh mau ngasih nomor WhatsApp gitu. Jadi kita itu nggak boleh patah semangat, jadi kita tuh harus konsistenin terus cari kenalan sebanyak-banyaknya. Dan selain itu kita itu juga bisa menjalin silaturahmi ya teman-teman gitu. Selain itu juga cara di inbox Facebook. Nah, kalau di Facebook ini, kalau pengalaman pribadi aku itu lumayan gampang sih cari WhatsApp, tapi ya kita harus konsisten sih, itu syaratnya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut untuk cara yang kedua, kita harus memperhatikan kualitas foto yang nanti bakalan kita posting sebagai story WhatsApp kita. Nah, jadi buat kalian yang jualan online itu tuh jangan sekedar asal-asalan posting buat story WhatsApp kalian teman-teman. Jangan kalau misalkan foto itu blur, foto itu tuh nggak jelas, kalian tetap posting, itu nggak bikin menarik orang buat beli gitu loh. Jadi kita tuh harus cari gambar yang benar-benar jernih, yang satu. Terus juga kita bisa modif-modif, kita bisa edit-edit, kita bisa kasih logo foto tersebut. Nah,
orang itu bakalan tertarik melihat foto yang jernih dan lihat foto yang bagus gitu kan teman-teman. Nah misalkan nih teman kalian jualan tas, kamu juga jualan tas. Nah misalkan satu barangnya sama, kalian pasti sama-sama posting foto yang sama. Nah kira-kira nih orang bakalan beli yang mana? Pasti pilih yang fotonya jernih, fotonya bagus, fotonya yang dimodif-modif ya kan. Misalkan foto kalian itu blur, pasti orang nggak bakalan beli punya kalian gitu. Jadi orang itu bakal tertarik sama foto yang benar-benar bagus, jernih, dan menarik perhatian gitu ya teman-teman. Tiga, yaitu lengkapin dengan deskripsi yang singkat, padat, dan jelas. Jadi singkat tapi udah mencakup keseluruhan gitu teman-teman. Misalkan kalian harus sertakan tebalnya berapa, tingginya berapa, dan lebarnya berapa, bahannya terbuat dari apa, kayak gitu. Jadi singkat, padat, dan jelas, kalian sudah tercakup di situ semua. Bikin semua orang yang lihat story kalian itu nggak perlu nanya lagi ke kalian. Misalkan mereka mau order itu tuh tinggal langsung klik aja, mereka bisa langsung order gitu ya. Cara yang keempat yaitu tambahin caption atau ajakan untuk order. Nah jadi kalian bisa gunain bahasa kalian sendiri. Jadi jangan pakai bahasa baku atau bahasa orang-orang yang bahasa orang-orang yang kaku kayak gitu, jangan. Jadi pakai bahasa yang keseharian kalian aja. Gimana sih caranya bikin orang-orang itu nyaman gitu loh baca story WhatsApp kalian? Cara yang kelima yaitu jangan spam ya teman-teman. Nah kenapa? Jadi kalian jangan bikin story kalian itu sampai titik-titik kayak gitu. Kenapa ya? Karena nanti bikin orang itu bosen kalau melihat story kalian itu jualan aja dan itu sampai titik-titik kayak gitu. Jadi misalkan hari ini kalian tuh jualannya gamis, ya udah fokus di gamis di hari itu, jangan sampai titik-titik, dan kalian bisa seling-selingin aktivitas kalian. Kalian kasih foto kalian ataupun kegiatan kalian kayak gitu ya teman-teman. Jadi orang itu nggak bosan lihat story kalian gitu, dan story kalian itu nggak bakalan di silent gitu loh sama kontak WhatsApp kalian. Cara yang keenam yaitu waktu posting. Nah, waktu posting ini benar-benar penting banget teman-teman. Dimana waktu itu tuh ada waktu-waktu tertentu orang-orang itu bakalan lihatin story-story kalian. Nah, dimana sih jam-jam itu tuh jam-jam mereka di saat mereka lagi istirahat. Misalkan pagi ya, kalau misalkan pagi kalian bisa posting jam 6 sampai jam 7. Nah, jam itu tuh biasanya orang-orang pada lihat HP karena mereka belum pada berangkat kerja. Nah di saat jam siang itu sekitar jam 12 sampai jam 1 ya teman-teman. Nah di saat jam-jam itu mereka itu lagi istirahat semua kan, pasti mereka pada lihatin HP dan pada lihatin story-story WhatsApp. Nah kalau jam sore itu sekitar jam 4 sampai jam 5. Nah jam itu mereka itu pada selesai kerja. Nah di saat itu mereka juga lagi pasti banyak juga yang lihat HP dan story-story WhatsApp kayak gitu. Nah kalau malam itu sekitar jam 7 atau jam 8 atau setelah isya teman-teman. Nah di saat jam itu mereka juga pasti banyak banget yang istirahat, misalkan setelah ibadah, setelah sholat kayak gitu, pasti banyak banget juga yang lihat HP, lihat story WhatsApp kayak gitu. Nah di saat-saat jam itu kalian bisa banget posting story atau story jualan kalian teman-teman. Misalkan sehari itu minimal kalian bisa update 2 kali, misalkan pagi itu sama sore, atau misalkan siang itu sama malam gitu ya teman-teman. Jangan sampai berkali-kali, misalkan pagi, siang, sore, malam kalian posting terus, jangan. Jadi orang itu bakalan bosen ya teman-teman. Jadi kalian bisalah minimal posting jualan itu 2 kali, pagi sama sore atau siang sama malam kayak gitu ya. Cara yang ketujuh yaitu tambahin kegiatan all shop kalian. Jadi misalkan nih all shop kalian itu udah mulai berkembang gitu ya, misalkan ada orang transaksi atau kirim bukti transfer kayak gitu, kalian screenshot, kalian bikin story kayak gitu ya. Nah misalkan ada resinya kalian foto dan kalian bikin story WhatsApp kalian gitu ya. Nah selain itu kalian kan online shop, pasti barang dari supplier itu kan datang ke kalian kan. Nah itu kalian bisa banget bikin video, kalian videoin dan kalian bikin story kalian. Jadi orang itu nggak ngira kalau all shop kalian tuh sepi gitu loh teman-teman. Pasti orang-orang itu berpikir, oh all shop ini tuh laris ya, oh all shop ini tuh rame ya, banyak yang beli, berarti barang-barangnya bagus dong kayak gitu. Jadi orang-orang itu bakalan tertarik, mereka tuh bakalan ikut-ikutan juga buat beli ke all shop kalian. Berdasarkan pengalaman
pribadi aku ya teman-teman, setelah aku posting real pic ataupun video real dari aku sendiri, itu tuh semakin banyak orang itu yang order ke aku gitu loh teman-teman, karena mereka itu kan pasti yang lihat story kita pasti itu butuh bukti gitu loh. Yang dijual itu apa cuma gambar aja sih gitu. Kalau misalkan ada yang bener udah barang yang udah laku, ada videonya, pasti mereka itu bakalan oh ternyata kayak gitu kan. Jadi mereka itu bakalan ikut-ikutan beli gitu loh teman-teman. Nah, cara yang ke-8, selingkan kegiatan pribadi kalian. Nah, buat kalian yang pede buat menunjukkan jati diri kalian, bisa dengan posting foto kalian ataupun kegiatan kalian dengan keluarga kalian, itu boleh banget ya kalian posting. Jadi kontak WhatsApp kalian tuh nggak bosen gitu loh, nggak melulu yang kalian posting itu tuh jualan aja gitu. Jadi misalkan kalian ada kegiatan, misalkan mau pergi kemana kayak gitu, kalian posting dulu foto kalian kayak gitu ya, nggak apa-apa. Nah tapi nih misalkan kalian nggak mau menunjukkan jati diri kalian, kalian nggak pede gitu ya, kalian bisa posting misalkan video-video lucu atau video-video tutorial pakai hijab atau tutorial masak yang cuplikan-cuplikan kayak gitu. Kalian bisa download di TikTok, itu banyak banget. Nah buat selingan kayak gitu tuh bagus banget teman-teman, karena aku juga pengalaman pribadi juga kayak gitu teman-teman. Jadi orang itu punya alasan buat stay save nomor kalian dan gak nge-silent story kalian itu ya karena itu gitu loh. Karena aku sendiri itu juga gitu, misalkan aku melihat all shop gitu ya, all shop favorit aku itu tuh mereka tuh juga nggak selalu update tentang jualan mereka tuh selalu selingin gitu loh, selingin misalkan kayak kegiatan mereka, atau mereka selingin dengan video-video lucu kayak gitu ya, kayak contohnya di TikTok kayak gitu, cara berhijab ataupun video-video tutorial masak, ataupun misalkan terserah kalian lah yang menurut kalian itu tuh video itu tuh juga menarik menarik dilihat teman-teman story kalian gitu ya teman-teman. Cara yang ke-9 yaitu dengan chat pribadi. Nah cara yang ke-9 ini ada syaratnya teman-teman. Kenapa? Syaratnya itu nggak boleh memaksa ya teman-teman, karena kalau misalkan kita itu memaksa, itu tuh kayak ibarat kata kita tuh bakalan dicap gitu loh, ini all shop ini tuh maksa banget sih suruh beli kayak gitu ya. Jadi kita itu harus tetap stay, kita harus tetap sopan lah. Kalau misalkan kita tuh chat dia kayak gitu, kita nggak boleh memaksa gitu ya teman-teman. Nah chat pribadi ini tuh setelah pengalaman pribadi aku ini sangat bikin orderan kita itu juga makin laris. Caranya itu ya kita memang harus basa-basi dulu. Misalkan kita udah kenal sama orang tersebut yang kita chat, itu kita basa-basi dulu, nanya kabar lah atau nanya apa yang lain gitu, terserah kalian. Nah setelah itu nanti ujung-ujungnya kita tuh juga nanya, Kak kalau lagi butuh skincare ini enggak gitu. Misalkan kita nawarin masker gitu ya, ini bisa buat ngilangin komedo loh kayak gitu kan. Nah oh enggak nih, dia nanti pasti akan ngejawab kayak gini, oh enggak nih, kebetulan nih wajah aku berminyak, jadi aku lagi butuh yang buat wajah berminyak, ada nggak biar makin glowing, biar makin cerah. Nah kayak gitu. Nah di situ kita itu bakalan tahu, muncul kan permasalahan dari customer gitu kan, kita tuh bakalan tahu permasalahan dia tuh apa, dan kita tuh bisa rekomendasiin gitu loh jualan apa yang bikin dia itu tertarik buat beli produk kita gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan gamis, kalian juga bisa aja, kalian bisa tawarin gamis gitu. Kalian misalkan, Kak lagi butuh gamis ini enggak gitu, siapa tahu lagi pengen. Nah setelah itu kalian kirimlah gambar gamis jualan kalian kayak gitu. Nah di situ nanti kalian bakalan tahu orang yang kalian tawarin itu lagi butuh atau enggak, mereka itu lagi butuh apa kayak gitu. Nanti pasti bakalan muncul banyak 1000 cara buat menjemput bola, mencari orderan gitu ya tempat kalian yang para pemula. Aku doain semoga banjir orderan, laris manis, berkah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.